Halo, semangat malam. Apa kabar? Semoga kita semua baik-baik saja ya. Semoga semua urusan kita hari ini lancar dan tidak ada kendala apapun. Semoga pula semua angan dan harapan yang saat ini kita impikan akan dipermudah jalannya oleh Pencipta. Sahabat-sahabat sekalian, semalam di tengah sedikit rasa sakit kepala, aku mendapatkan pesan, dan ini pesannya. Seperti biasa identitasnya aku sembunyikan ya. Begini isi pesannya. Assalamualaikum Pak, saya seorang kepala keluarga yang sudah beberapa bulan kehilangan pekerjaan. Saya sudah berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari, tetapi belum juga mendapatkan hasil. Sementara kebutuhan keluarga terus berjalan, dan saya mulai merasa malu kepada istri dan anak-anak karena belum bisa memberikan kehidupan yang layak. Kadang saya bertanya dalam hati, mengapa ujian ini terasa begitu berat? Bagaimana cara agar saya tetap sabar, tidak putus asa, dan tetap yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar? Jawab dengan video ya Pak. Wassalamualaikum. Sahabat-sahabat semua, bagi yang punya jawaban atau mau sharing pengalaman yang dialami dan ditanyakan oleh saudara kita ini, dapat ikut memberikan jawaban di kolom komentar ya. Bantu dia untuk tetap kuat menjalani hidup. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan berusaha menjawab apa yang ditanyakan, dan semoga video ini ketika diupload yang bersangkutan sedang stay untuk melihatnya. Saudaraku, mungkin banyak orang tidak memahami bagaimana perasaan seorang ayah. Karena seorang ayah seringkali menangis tanpa air mata. Seorang ayah seringkali terluka tanpa luka yang terlihat. Seorang ayah seringkali hancur di dalam, tetapi tetap tersenyum di depan keluarganya. Mungkin malam hari ketika semua anggota keluarga sudah tertidur, Anda masih terjaga, menatap langit-langit kamar, menghitung sisa uang yang ada, memikirkan biaya sekolah anak, memikirkan kebutuhan dapur besok pagi, memikirkan tagihan yang belum terbayar, dan yang paling menyakitkan, Anda mungkin memikirkan bagaimana cara menjelaskan kepada keluarga bahwa sampai hari ini pekerjaan dan rezeki belum juga datang. Saudaraku, tidak ada yang lebih berat bagi seorang ayah selain merasa dirinya tidak mampu membahagiakan keluarganya. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain melihat anak meminta sesuatu, lalu hati berkata, aku ingin memberikannya, tapi aku tidak mampu. Dan tidak ada yang lebih menusuk selain ketika seorang ayah mulai kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri.
Lalu perlahan muncul pertanyaan dalam hati. Duhai Pencipta, apa salahku? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa ujian ini begitu lama? Apakah Engkau masih mendengar doaku? Saudaraku, jika hari ini kamu berada di titik itu, izinkan saya menemani kamu sejenak. Bukan sebagai pemberi nasihat, bukan sebagai ustadz, tetapi sebagai saudara yang ingin menggenggam hati Anda yang sedang lelah itu. Sekarang tarik napas perlahan, tarik lebih dalam, lalu hembuskan perlahan. Biarkan pundak yang selama ini menanggung begitu banyak beban mulai terasa rileks. Tarik napas lagi dan lepaskan perlahan. Bayangkan seluruh kegelisahan yang selama ini kamu simpan mulai keluar bersama hembusan nafas itu. Karena terkadang yang paling lelah bukan tubuh kita, tetapi hati kita. Hati yang setiap hari berpura-pura kuat. Hati yang setiap hari berkata, aku baik-baik saja. Padahal sebenarnya tidak. Saudaraku, sekarang saya ingin kamu membayangkan sesuatu. Bayangkan malam yang sunyi. Semua orang sedang tidur. Kamu duduk sendirian. Mungkin di ruang tamu, mungkin di teras rumah, mungkin di sudut kamar. Lalu tanpa sengaja kamu melihat anak-anak yang sedang tertidur. Wajah mereka yang begitu damai, begitu polos. Mereka tidak tahu betapa berat perjuangan kamu. Mereka tidak tahu berapa banyak penolakan yang sudah diterima olehmu. Mereka tidak tahu berapa banyak kegagalan yang sudah ditelan olehmu. Mereka hanya tahu satu hal. Ayah mereka adalah pahlawan. Ayah mereka adalah tempat mereka bersandar. Dan tahukah kamu, di mata anak-anak, kamu tetap seorang ayah. Bukan karena banyaknya uang yang kamu miliki, tetapi karena cinta yang kamu berikan. Bukan karena pekerjaan yang kamu punya, tapi karena perjuangan yang kamu sudah lakukan. Saudaraku, Pencipta melihat itu semua. Pencipta melihat langkah kakimu saat mencari pekerjaan dan rezeki. Pencipta melihat setiap lamaran pekerjaan yang kamu kirimkan. Pencipta melihat setiap penolakan yang membuat dadamu terasa sesak. Pencipta melihat setiap air mata yang tidak jadi jatuh karena kamu berusaha terlihat kuat. Dan Pencipta tidak pernah lalai sedikit pun. Mungkin kamu berkata, tapi Pak, kenapa Allah belum menolong saya? Saudaraku, siapa bilang Pencipta tidak menolong kamu? Coba lihat kembali. Bukankah sampai hari ini kamu masih bertahan? Bukankah sampai hari ini kamu masih mampu bangun setiap pagi? Bukankah
sampai hari ini kamu masih memiliki keluarga? Bukankah sampai hari ini kamu masih mampu berdoa? Mungkin pertolongan pencipta belum datang dalam bentuk pekerjaan dan rezeki, tetapi pertolongannya sudah datang dalam bentuk kekuatan untuk tetap bertahan. Dan kadang bertahan adalah mukjizat yang tidak kita sadari. Sekarang pejamkan matamu, tarik nafas perlahan, dan dengarkan suara hatimu. Bayangkan Pencipta sedang melihatmu dengan kasih sayangnya. Bayangkan Pencipta berkata kepada hatimu, "Aku tahu perjuanganmu, aku tahu rasa lelahmu, aku tahu air matamu, aku tahu ketakutanmu, dan aku tidak akan meninggalkanmu." Biarkan kalimat itu masuk ke dalam hati. Rasakan perlahan. Katakan dalam hati, "Aku tidak ditinggalkan Pencipta." Ulangi lagi dalam hati, "Aku tidak ditinggalkan Pencipta." Sekali lagi, "Aku tidak akan ditinggalkan Pencipta." Karena masalah terbesar bukan kehilangan pekerjaan atau rezeki. Masalah terbesar adalah ketika kita kehilangan harapan. Dan hari ini saya ingin mengembalikan harapan itu. Saudaraku, lihatlah hidupmu. Bukankah dulu juga pernah ada masalah yang terasa hampir mustahil? Bukankah dulu pernah ada kesulitan yang membuatmu menangis? Lalu apa yang terjadi? Pencipta menolongmu. Pencipta membuka jalanmu. Pencipta mengangkat kesulitan itu. Dan hari ini Pencipta yang sama masih mengurus hidupmu. Pencipta yang sama masih mendengar setiap doamu. Pencipta yang sama masih menggenggam takdirmu. Tidak ada yang berubah. Yang berubah hanyalah keyakinan kita yang sedang melemah. Maka malam ini jangan fokus pada pintu yang tertutup. Karena bisa jadi Pencipta sedang menyiapkan pintu yang lebih besar. Jangan fokus pada penolakan. Karena bisa jadi Pencipta sedang mengarahkanmu ke tempat yang lebih baik. Jangan fokus pada apa yang belum kamu miliki. Fokuslah kepada Pencipta yang masih memiliki segalanya. Sekarang letakkan tanganmu di dada. Rasakan detak jantungmu. Setiap detakan adalah pesan dari Pencipta bahwa hidup Anda belum selesai, bahwa kisahmu belum berakhir, bahwa pertolongan itu sedang berjalan menujumu. Mungkin lambat menurutmu, tetapi tidak pernah terlambat menurut Pencipta. Katakan dalam hati secara perlahan, "Aku kuat karena Pencipta bersamaku. Aku mampu melewati ujian ini. Rezekiku tidak akan tertukar. Pencipta sedang menyiapkan yang terbaik untukku. Aku tidak sendiri. Pencipta bersamaku." Ulangi perlahan kalimat di atas. Dan biarkan setiap kalimat masuk ke dalam hati yang selama ini lelah. Saudaraku, malam yang paling gelap biasanya terjadi sebelum fajar. Dan seringkali pertolongan Pencipta datang
ketika manusia merasa sudah tidak punya apa-apa selain doa, maka jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti berharap. Karena selama kamu masih mengetuk pintu langit, Pencipta masih mendengar. Dan selama Pencipta masih menjadi tempatmu bersandar, maka tidak ada alasan untuk putus asa. Saudaraku, semoga jawabanku ini bisa menenangkan hatimu. Semoga jawabanku ini bisa memberikan semangat buatmu, dan yakinilah Pencipta akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar dan tetap optimisme memandang hidup. Kepada sahabat-sahabat semuanya, bagi yang memiliki jawaban, sekali lagi tolong bantu sahabat kita ini untuk keluar dari persoalan yang sedang dihadapi dengan cara berikan komentarmu di kolom komentar. Terima kasih dan selamat beristirahat.